Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih. Kemudian diberikan obat. Oke. Mungkin yes. Apa ya? Yang tadi pertanyaan kedua apa? Sorry. Yang menguat. Oh, yang menguat. Kalau dari proses melahirkan dan perdarahan itu ya, itu apa tuh? Apa tuh? Itu berapa lama ya? Sebenarnya sadar ya, cuman ya memang Lemas. mungkin lemes gitu. Bukan tidak siuman, sadar gitu, cuman lemas karena kehilangan darah kan cukup banyak. Gitu. Cuman mungkin bukan sampai pingsan. benar-benar Kayak rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. hilang. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik tapi mungkin on off aja sebenarnya. Tapi sadar. Aku ajak ngobrol nyambung tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada ya? delaynya. Cuma Kalau sadar kok. Kok sekarang mah? Itu sih. Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Bang. Mau tanya aja reaksi Abang El dan Abang Dol gitu yang adiknya sama kira-kira babynya mirip siapa nih, mirip Ganjar atau mirip Buat sekarang sih belum terlalu kelihatannya. Kayak ada ya mirip saya, ada mirip Jasnya. Cuma mungkin nanti kita nunggu sebulan kemudian. Bayi itu berubah terus soalnya ya kan. Jadi so far sih kalau dari first time kita lihat ada L-nya, ada Don-nya. Itu sih sebenarnya. Cuman nanti kita lihat bayi itu kan suka berubah ya. Kalau dia udah nunggu. Terus ya. Belum. Jadi belum ketemu. Ya, belum ketemu. Jadi nanti juga kita akan videoin karena I think it's gonna be nice untuk lihat reaksi kakak-kakaknya nanti kayak gimana. So ya. Oh, El tahu bahwa mamanya udah lahiran dan adik perempuannya udah lahir, udah sehat. Dia tahu semua. Cuman karena kebetulan El sama Baby Don itu lagi batuk juga. Jadi lebih baik mereka di rumah aja, mereka rest, mereka tuh biar cepet-cepet sembuh, biar bisa ketemu adiknya juga. Kalau diajak ke sini takutnya kan kurang istirahat, terus lihat keadaan mamanya, nanti mereka ikut sedih, padahal mamanya fine-fine aja, maksudnya udah pulih, it's okay. Cuma kan anak agak sensitif, jadi ya lebih baik di rumah aja. Mungkin saya berarti pemilihan nama sudah ada ya, cuma masih dikit. Udah kalau kan sertifikatnya nggak keluar, udah 8 hari mas. Kenapa tidak mau? Karena itu Biar spesial. spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak mau umumin dulu, biarlah orang rumah keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga. Enggak semuanya tahu. Nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya gitu. Ini kan anak udah tiga ya, atau mengurangi pekerjaan kan seperti akhir lalu waktunya untuk mengusahakan tiga lumayan banyak ya. Itu kan bakal mengurangi pekerjaan juga nggak pekerjaan sendiri. Seperti semua ibu-ibu dan bapak-bapak sih kayaknya mungkin kita menjadi teamwork. Jadi pekerjaan tetap harus lanjut karena susu sama pampers kan mahal, ya kan? Jadi mungkin teamworknya itu Jess mungkin lebih sering di rumah, nanti saya akan kerja. Kalau mamanya kebalik dia punya kerjaan terus aku ada free time, aku yang jaga. Jadi ya sebagai teamwork. Aku nggak tahu nanti gimana ceritanya atau gimana nanti polanya, cuman go with the flow. Yang penting kita udah tim yang solid. Kalau untuk proses pemilihan namanya sendiri itu kan butuh berapa proses pemilihan? 9 bulan. Dari awal, karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok. Jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial. Jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife.
research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Ada yang bertanya? Boleh saya? Boleh. Iya, ada yang bertanya karena live ini juga dokter ini. Dok, IVF canggih juga ya. Bagaimana memastikan mau anak perempuan yang keluar perempuan? Iya, jadi kebetulan memang mereka pengennya waktu awalnya laki-laki perempuan sama aja gitu ya. Tapi memang ada teknologi yang kita sebut sebagai PGT-A, di mana saat itu kita bisa mengetahui secara genetik anak ini cacat atau tidak. Jadi tadi dokter Tia udah cerita bahwa udah banyak hal yang kita lakukan pada saat kita seleksi sperma, kemudian seleksi telur, kemudian menyeleksi embrio itu PGT-A, kemudian kita lakukan NIPT lagi, invasive prenatal testing, sehingga kita menjadi lebih yakin bahwa this baby genetically will be a very healthy baby genetically ya. Secara genetik dia memang sampai 99% kita tahu bahwa dia tidak tadi cacat kromosom, tahu ya, Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome dan sindrom lainnya. Dan kita tahu pada wanita di atas usia 35 sebenarnya chance untuk mendapatkan Down syndrome itu cukup tinggi. Itu mengapa pemerintah dan hampir semuanya menyarankan kalau hamil sebelum usia 35 gitu kan. Nah, di atas usia 35 chance untuk mendapatkan Down syndrome itu bisa sampai 3 kali lipat dibandingkan mereka yang berusia 35. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ketika kita menyeleksi embrio ada banyak nih sebenarnya embrio yang bagus-bagus juga, yang baik, dan kemudian mereka berdua menentukan oke, kita tanam embrio ini dan kita pastikan bahwa secara genetik dan NIPT-nya juga bagus, hasilnya pun juga sesuai. Tadi baby Forhak nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar ya, dan mudah-mudahan terus sehat dan membawa berkah buat mereka berdua yang memang dari awal pingin supaya lahir di baby di tahun naga ya, di tahun naga. Dan impian ini sehari sebelum lahiran, Jess, saya ketemu Jessica, dia bilang, nah mama pingin lahir kira-kira afirmasinya ya, tadi ada yang tanya afirmasinya pingin lahir tanggal 2. Saya bilang, Jess, lahiran normal tuh nggak bisa ditahu ya dok ya. Betul. Lahiran normal tuh nggak bisa kita suruh. Ternyata nggak sengaja pulangnya, loh dok kencang-kencang nih dok, langsung telepon dari dokter ya. Jadi Tuhan juga saya rasa yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Kan lahiran normal itu cukup misteri gitu ya. Kecuali kalau dikasih obat, ini enggak. Dokternya nggak kasih obat kan dok? Enggak ada. Jadi secara natural si baby Forhak nomor 3 ini memang memilih lahir di tanggal cantik itu, tanggal 2 Desember. Apa dia? 12 Senin Pon. 24 tuh. Oh? Iya, Senin. Senin Pon itu Neptunnya apa? Berapa tuh? 11. Neptunnya 11. Wetonnya bagus ya kan? Wetonnya enggak, tanggal 2 Desember tuh bagus tuh kalau dibandingkan yang lain. Saya juga ini dari sisi medis sih nggak ada hubungannya, tapi yang menentukan kelahiran itu sebenarnya kita juga misteri ya, kita nggak tahu kapan lahir itu jadi. Tapi pada baby Forhak nomor 3 ini Tuhan kasih jalan ya. Memang jalan itu tidak selalu mulus pada saatnya, tapi saya yakin seperti saat ini there's always rainbow after the storm ya. Dan saya melihat bagaimana saat storm, saat hujan-hujan itu she's not alone ya. Dia ada Vincent yang selalu, ada Dr. Tria yang selalu. Saya nggak ada di sini karena saya ada di Surabaya, tapi saya juga berdoa juga. Saya lihat Dr. Tria dan tim semuanya, wah ini saya yakin Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Itu sih. Ya. Silakan. Ya. Mungkin boleh diklasifikasi perjalanan IVF yang jeda sampai akhirnya transisinya ke RS seperti apa? Karena katanya bilang sebenarnya udah menunggu 2 tahun gitu. Ya, jadi ketika pertama kali memang pinginnya lah baby perempuan kembar. Kemudian ingin mencoba alami mencoba hampir setahun, kemudian belum berhasil. Jessica sudah umur 36, kita juga ingin supaya babynya
tidak cacat, tidak ini akhirnya memutuskan untuk IVF. Dan salah satu keunggulan IVF buat mereka-mereka yang di atas usia 35 adalah kita mempunyai teknologi yang tadi, PGT-A tadi. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke mana-mana. Indonesia, Morula IVF Indonesia, masuk Morula IVF Surabaya, itu sudah memiliki teknologi ini sehingga secara genetik kita bisa memastikan 99% embrio ini adalah embrio yang tidak cacat. Dan kita pastikan lagi dengan waktu itu tes di diagnos tentang NIPT juga very low risk. Itu. Jadi perjalanannya kemudian sampai di fetal maternal juga kita lakukan, dan trimester 3 30 minggu. Sebenarnya tadi resiko rendah ya dok ya, semuanya resiko rendah. Cuma ada satu yang sebenarnya resiko tinggi, yaitu hamil ketiga dan anak udah umur 36. Nah itu. Jadi saya sarankan untuk semua kalau bisa hamillah sebelum usia 35-36. Kalau sudah belum, segera untuk mencari pertolongan supaya bisa diprogram segera hamil. Yang pasien saya juga ada yang usia 45 baru hamil juga ada. Tapi jangan tunggu 45 baru hamil gitu kan. Dan Jessica kebetulan sama Vincent juga kedua-duanya ketika kita screening sehat, sehingga proses IVF, proses bayi tabungnya berjalan dengan baik. Oh iya, jadi kita embryo transfer itu di tanggal 21 Maret. Dan kemudian 11 hari kemudian itu pengumuman hamil.